Moka-moka. Dadah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Atin Fatimah dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang himpunan. Yang pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pengertian himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan bagian, dan menentukan banyaknya himpunan bagian. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materinya tentang komplement suatu himpunan, operasi biner pada himpunan, dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep himpunan. Siapkan catatannya, simak baik-baik, catat hal-hal yang pentingnya, dan coba kerjakan soal-soal yang diberikan. Kompetensi dasar masih sama dengan pada part 1. Hanya di sini yang kita titik beratkan adalah komplement himpunan dan melakukan operasi biner pada himpunan. Juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Komplement suatu himpunan A adalah himpunan semua anggota dari himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Sebagai contoh, jika kita memiliki himpunan semesta berupa bilangan asli dari mulai 1, 2, 3 hingga 10, sedangkan himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bilangan ganjil pada himpunan S. Sehingga himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka komplement dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya selain yang ada di A. Artinya anggota S yang bukan anggota A. Himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Operasi biner pada himpunan. Maksudnya biner di sini adalah melibatkan dua himpunan. Operasi biner terdiri dari irisan, gabungan, dan kurang. Kita bahas satu persatu ya. Jika kita memiliki dua himpunan, sebut saja himpunannya himpunan A dan himpunan B. Maka yang dimaksud dengan irisan dari A dan B adalah himpunan semua anggota A yang juga merupakan anggota dari himpunan B. Secara matematis bisa kalian lihat A irisan B sama dengan himpunan yang anggotanya X sedemikian rupa sehingga X anggota A dan X anggota B. Kata hubung dan di sini artinya harus memenuhi anggota dari kedua-duanya. Jadi kalau hanya anggota A saja, maka anggota tersebut tidak termasuk anggota irisan. Atau jika anggota B saja, maka anggota tersebut tidak termasuk anggota irisan. Apalagi kalau bukan anggota kedua-duanya. Sekarang kita lanjutkan dengan operasi gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota A atau anggota B. Secara matematis bisa kita tulis gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya X demikian rupa sehingga X anggota A atau X anggota B. Kalian harus bedakan dengan irisan. Kalau tadi irisan, kata hubungnya X anggota A dan X anggota B. Artinya harus memenuhi bahwa anggota ini merupakan anggota dari kedua-duanya. Sedangkan pada gabungan, kata hubungnya adalah X anggota A atau X anggota B. Artinya X ini bisa anggota A saja
Bisa anggota B saja atau bisa anggota dari kedua-duanya. Sebagai contoh, apabila kita memiliki himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya adalah 1, 6, 7. Maka gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah 1, 2, 3. Nah, B-nya tadi kan ada 1, 6, dan 7. Karena 1 tadi sudah disebutkan di himpunan A, maka tidak usah dituliskan lagi. Jadi, anggota gabungannya adalah 1, 2, 3, 6, dan 7. Selanjutnya kita bahas tentang operasi kurang. A kurang B artinya himpunan semua anggota A selain anggota B. Jadi kalau himpunan A kurang himpunan B adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Sebagai contoh, apabila kita punya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, kita sebut sebagai himpunan A, dan kita punya himpunan B yang anggotanya 1, 6, 7. Maka A kurang B, ya, jadi yang kita fokuskan adalah anggota A-nya. 1, 2, dan 3. Tetapi kita lihat di antara 1, 2, dan 3 adakah yang anggota B? Nah, yang itu harus kita singkirkan. Jadi A kurang B sama dengan himpunan yang anggotanya 2, 3. Kenapa satunya tidak masuk? Karena satunya merupakan anggota B. Bisa dipahami? Mari kita coba lakukan latihan berikut untuk memahami tentang komplement. Nomor 1, diketahui himpunan-himpunan berikut. S adalah himpunan semesta yang anggotanya ma, mi, mu, me, mo. A adalah himpunan yang anggotanya ma, mo. B adalah himpunan yang anggotanya me, mo, mu. Tentukan komplement dari A dan komplement dari B. Untuk menyelesaikan soal ini, kita kembalikan ke definisi dari komplement. Yang pertama, komplement dari A. Kita tulis A komplement atau A aksen ya, kita tulisnya. Adalah himpunan semua anggota S selain anggota A atau yang bukan anggota A. Coba kalian lihat di sini. Ma merupakan anggota A juga, berarti ini harus kita buang. Mo ini juga sama, anggota A. Berarti kalau begitu, anggota S yang bukan anggota A hanya mi, mu, dan me. Berarti A komplement adalah himpunan yang anggotanya mi, mu, me. Selanjutnya komplement dari B. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, B komplement adalah himpunan anggota S yang bukan anggota B. Kita tahu anggota B me, kita buang me-nya. Mu, buang mo-nya. Mu, buang juga mu-nya. Tinggal apa? Tinggal dua anggota lagi, ma dan mi. Berarti B komplement adalah himpunan semua anggota S yang bukan anggota B. Berarti hanya ma dan mi. Kita lanjutkan soal nomor 2 masih tentang komplement. Kalau pada soal nomor 1 tadi, himpunan-himpunannya dinyatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Kalau di sini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Diketahui himpunan S yang anggotanya X sedemikian rupa sehingga di sini ada dua syarat. Yang pertama X kurang dari 20. Syarat yang kedua X-nya harus bilangan ganjil. Agar nanti mudah, kita tuliskan dulu S ini apa saja anggotanya. Ayo, bilangan ganjil yang kurang dari 20 berarti 1, 3, 5, 7, hingga 19. Ya, kalau ditulis secara singkat boleh begini. Takutnya bingung ya, ibu tulis aja semuanya. 9, 11, 13, 15, 17, 19. Selanjutnya himpunan A adalah himpunan yang anggotanya X. Sini syaratnya dibatasi, ada batas bawah, ada batas atas. Kita bisa bacanya
X ada di antara 10 dan 18, atau X lebih dari 10 dan X kurang dari 18 ya. Dan syarat yang kedua, X-nya adalah anggota dari himpunan semesta. Ya, langsung dilihat di sini 10-nya tidak masuk ya, jelas karena dia pertama dia bukan bilangan ganjil, yang kedua dia juga merupakan batas dan di sini tandanya harus lebih dari. Artinya kalau lebih dari batasnya tidak dimasukkan. Yang lebih dari 10 bilangan ganjil apa aja? 11, 13, 15, 17, 19-nya masuk enggak? Enggak ya. Karena di sini ada syarat atasnya harus kurang dari 18. Berarti di sini 11, 13, 15, 17. Berikutnya himpunan B. Himpunan yang anggotanya X sedemikian rupa sehingga X ada di antara 6 dan 16, X juga anggota S. Berarti di sini himpunan B apa aja anggotanya antara 6 dan 16. Berarti 7 sampai dengan 15 ya. 7, 9, 11, 13, 15. Nah, kalau sudah begini kan lebih mudah ya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, komplement dari himpunan A, kalian cari anggota S yang tidak ada di A. Berarti 11-nya jangan masuk, 13-nya jangan, 15 dan 17-nya juga jangan. Jadi kita mulai dari 1 sampai dengan 9 ya. Terakhir 19. 1, 3, 5, 7, 9 dan 19. Artinya A komplement ini yang bukan anggota A. Kemudian yang kedua, B komplement. Bagaimana untuk B komplement? Berarti selain 7, 9, 11, 13, 15. Berarti 1 sampai 3 ini masuk ya. Kemudian 17 dan 19 juga masuk. 1, 3, 5, 17, 19. Terakhir, komplement dari komplement A. Simbol dari komplement A adalah seperti ini. Komplement dari komplement A. Anggota S yang tidak ada di komplemennya. Berarti sama dengan apa? Sama dengan apa aja selain 1, 3, 5, 7. Berarti mulai dari 9 juga nggak boleh ya. Berarti mulai dari 11. 11, 13, 15, dan 17. Coba perhatikan. Ini sama dengan A-nya. Artinya apa? Komplement dari komplement suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri. Bisa dipahami? Nah, ini menjadi catatan penting. Nah, di sini kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita membuat atau melihat hubungan antara beberapa himpunan. Seorang matematikawan asal Inggris yaitu John Penn, penemu diagram Venn ini, karena dia diambil dari nama seorang penemunya, maka diagram Venn ini penulisannya tidak boleh salah. V-E-N-N ya, N-nya double. Diagram Venn dapat menggambarkan hubungan antara himpunan. Aturan dalam membuat diagram Venn di sini penting sekali. Yang pertama, himpunan semesta digambar berupa persegi panjang. Himpunan-himpunan yang termuat dalam semesta digambar berupa kurva tertutup. Nama himpunan ditulis berupa huruf kapital dan diletakkan dekat kurva himpunannya. Dan penulisan anggota himpunan terdiri dari, jika anggota-anggotanya ditulis, masing-masing anggota diwakili oleh noktah atau titik, diberi nama anggota dekat dengan noktah tersebut. Jika anggota-anggota tidak ditulis, cukup ditulis jumlah anggotanya tanpa ditandai oleh noktah terlebih dahulu. Dan ada lagi, kalau anggota-anggotanya tidak disebutkan, misalkan karena terlalu banyak, maka cukup ditulis kurva-kurvanya saja. Hubungan antar himpunan. Di sini ada himpunan saling lepas atau tidak beririsan. Contohnya seperti ini gambarnya. Jadi antara himpunan A dan himpunan B terpisah. Tidak saling lepas atau beririsan.
Kalau tadi ini saling lepas, kalau sekarang tidak saling lepas atau beririsan. Nah, ini. Jadi ada himpunan ini, ada anggota yang milik bersama. Kemudian himpunan yang satu termuat dalam himpunan yang lain, contohnya seperti ini. A termuat di dalam B, atau dikatakan A subset dari B. Contoh soal, gambarkan himpunan-himpunan berikut dalam diagram Venn. Di sini himpunan semestanya adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A adalah bilangan ganjil dalam S. Berarti A ini himpunan yang anggotanya 1, 3, dan 5. B himpunan bilangan genap dalam S. Berarti B adalah 2, 4, dan 6. Penyelesaian. Maka gambarnya seperti ini. Antara A dan B yang satunya ganjil, yang satunya genap, tidak ada anggota persekutuan. Berarti terpisah ya, atau saling lepas. Gambarkan himpunan-himpunan berikut dalam diagram Venn. S himpunan bilangan rasional, B himpunan bilangan bulat, dan C himpunan bilangan cacah. P himpunan bilangan pecahan. Maka kalau ini kita gambarkan, kan anggotanya itu banyak sekali. Jadi kita cukup menggambarkannya seperti ini. Karena himpunan bilangan cacah termuat dalam bilangan bulat, maka C disimpan di dalam B. Sedangkan himpunan pecahan dengan bilangan bulat merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota persekutuan, sehingga ditulis terpisah. Di sini catatannya, untuk himpunan yang anggotanya tidak memungkinkan untuk ditulis satu persatu, cukup digambarkan kurvanya. S himpunan bilangan asli, P himpunan bilangan kelipatan 2, Q adalah himpunan bilangan kelipatan 3. Penyelesaian. Di antara kelipatan 2 dan kelipatan 3 ada kelipatan persekutuan ya, contohnya 6, 12, dan seterusnya. Maka digambarkannya seperti ini. Kenapa anggota-anggotanya tidak perlu ditulis? Karena terlalu banyak ya, tidak memungkinkan kita menuliskan satu persatu dan tidak bisa dihitung atau dibilang. Contoh soal, gambarkan himpunan berikut dalam diagram Venn. S himpunan bilangan asli kurang dari 8, C himpunan bilangan kelipatan 2, D himpunan bilangan kelipatan 3. Penyelesaian. Nah, karena di sini dibatasi anggotanya hingga bilangan asli kurang dari 8, maka kita bisa tuliskan satu persatu. C 2, 4, 6, dan D himpunan yang anggotanya 3 dan 6. Maka gambarnya seperti ini. Kita lihat himpunan C anggotanya dengan himpunan D ada anggota persekutuannya yaitu 6, maka 6 disimpan atau diletakkan di irisannya. C selain 6 ada 2 dan 4. Karena dia anggota C saja, berarti di luar dari kurva D ditulisnya. D juga ada 3 ya. 3 ditulis di kurva D di luar C. Kita masih belum selesai. Kita lihat S anggotanya selain 2, 4, 3, dan 6 ini ada lagi 1, 5, dan 7. Ini pun harus kita tulis di dalam persegi panjang S dan di luar kurva C dan D. Bisa dipahami ya? Menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep himpunan. Contoh, sensus penduduk terhadap profesi dari 140 kepala keluarga di perumahan G diperoleh hasil sebagai berikut. 90 kepala keluarga berprofesi sebagai ASN dan 70 kepala keluarga berprofesi sebagai pedagang. Tentukan banyaknya kepala keluarga yang berprofesi sebagai ASN sekaligus pedagang. Perhatikan pada permasalahan ini, diketahui banyaknya penduduk yang disensus ada 140 kepala keluarga. Dan banyaknya kepala keluarga yang berprofesi sebagai ASN ada 90 orang. Banyaknya kepala keluarga yang berprofesi sebagai pedagang 70 orang. Nah, pertanyaannya, berapakah banyaknya kepala keluarga yang selain sebagai ASN, dia juga sebagai pedagang, artinya memiliki profesi ganda. Kalau melihat angka-angka yang di sini, banyaknya kepala keluarga yang berprofesi sebagai ASN 90 bila dijumlahkan dengan banyaknya kepala keluarga yang berprofesi sebagai pedagang yaitu 70 adalah 160. Sedangkan seluruh penduduk ada 140. Jadi kita punya selisih 160 dengan 140 adalah 20. Artinya kelebihan 20 orang ini sebenarnya
di mana disimpannya dalam diagram Venn. Ya tentu kalau kita lihat di sini ada daerah yang merupakan milik dua-duanya ya. Jadi daerah irisan. Kalau kita misalkan X saja di sini ya. X di sini berarti ini 90 kurang X. Karena banyaknya ASN 90 dan di sini juga kan sama sebagai profesinya ASN. Banyaknya pedagang 70 karena di sini X-nya sudah diletakkan berarti kurang X. Dengan demikian, karena di sini adalah himpunan semesta yang jumlah penduduknya adalah 140, berarti kalau kita jumlahkan angka-angka yang ada di sini haruslah berjumlah 140. Sehingga 90 kurang X tambah X tambah 70 kurang X itu harus nilai dengan 140. Nih, ini kurang, ini tambah, jadi ini 0 ya. Tinggal 90 tambah 70 dikurangi X, hasilnya 140. Berarti 160 dikurangi X sama dengan 140. Maka diperoleh X sama dengan 160 dikurangin 140. Jadi X-nya adalah 20. Artinya apa? Selisih yang tadi kita hitung itu adalah nilai dari X atau irisannya. Kita hapus, X-nya kita ganti oleh 20. Maka di sini 90 dikurangi 20 berapa? 70, dan yang berprofesi sebagai pedagang saja adalah 70 dikurangin oleh 20 yang sudah kita tulis yaitu 50. Nah, sekarang kita cocokkan. 70 tambah 20 tambah 50 berapa? 140 ya. Jadi, dengan demikian, banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai ASN dan juga pedagang ada 20 orang. Dengan demikian, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini tentang himpunan part 2. Kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tadi, yang pertama, komplement. Komplement dari himpunan A adalah himpunan semua anggota dari semesta yang bukan anggota A. Irisan dari A dan B adalah himpunan semua anggota A dan juga merupakan anggota B. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan anggota A atau anggota B. A kurang B artinya himpunan semua anggota A selain anggota B. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.